Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia umur yang masih Allah berikan kepada kita semua, juga nikmat kesehatan serta taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali bersua di media yang kita cintai ini, di media Ruas TV, untuk kembali melanjutkan pelajaran kita seputar kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah, kitab yang menghimpun tentang bagaimana ciri fisik dan akhlak mulia dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari tentang beliau adalah di antara bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana mungkin kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang yang kita tidak kenal? Hal yang paling minimal yang dimiliki oleh orang yang mencintai seseorang adalah pengetahuan tentang siapa yang ia cintai. Dan modal cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara modal terbaik kita supaya bisa dikumpulkan kelak, dijumpakan kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kabar gembira ini kepada sahabatnya dan kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang itu bersama dengan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat. Ya, dengan kita mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah kelak di surganya. Kalau kita ingin mengandalkan amal soleh kita, kita tahu bagaimana keadaan amal soleh kita yang fluktuatif, kadang lagi semangat, kadang lagi down. Ya, kalau kita ingin mengandalkan keimanan kita pun demikian, jamaah sekalian. Ya, keimanan itu yazidu wa yanqus. Ya, kadangkala hati itu ya lagi semangat-semangatnya, iman itu terasa lagi tinggi, terasa lagi baik-baiknya. Tetapi ya, dalam suatu waktu kadang kita futur, kadang keimanan itu menurun. Ya, maka jamaah sekalian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan modal cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cinta yang sebenar-benarnya cinta, dengan cinta yang jujur, Allah kumpulkan kelak kita bersama dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini pemirsa sekalian, kita masih berada di bab yang pertama, yaitu bab tentang sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai di hadis yang ke-8 di bab ini. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Sufyan bin Waqi'.
qala haddatsana Jumai'u bin Umair bin Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Hala zauji Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yukna Aba Abdillah an ibnin li Abi Hala anil Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qal. Hadis ini dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, putra dari Sayyidah Fatimah dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Sa'altu khali Hind bin Abi Halata. Saya pernah bertanya kepada pamanku, ya, saudara dari ibuku yang bernama Hinda bin Abi Hala atau Hindun bin Abi Hala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab, ya, paman dari saudara ibu itu istilahnya dibedakan dengan paman dari saudara ayah. Ya, kalau paman dari saudara ibu disebut dengan khal. Ya, seperti kata Al-Hasan ini khali, pamanku, artinya saudara dari ibu beliau. Ya, kalau paman, ya, dari saudara ayah namanya am atau ammi, pamanku. Yang menarik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini Al-Hasan menyebutkan bahwa saya pernah bertanya kepada paman dari saudara ibu beliau, yaitu saudara dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara dari Fatimah, memiliki 3 orang saudara laki-laki yang kesemuanya wafat dalam keadaan belum balik, masih kanak-kanak. Al-Qasim, Ibrahim, Abdullah, ini semuanya meninggal dalam keadaan masih kanak-kanak, ya, belum balik. Ya, dan tidak ada anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hindun bin Abi Hala. Ternyata pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hindun bin Abi Hala ini adalah anak, ya, Sayyidah Khadijah, ya, dari suaminya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menikah dengan, ya, Khadijah, ya, Khadijah dahulu sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya suami namanya Abu Hala. Abu Hala ini punya anak bersama dengan Khadijah namanya Hindun. Ya, jadi Hindun ini adalah saudara seibu dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, atau anak tirinya, anak sambungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, cucu Rasulullah, bertanya kepada Hindun bin Abi Hala? Karena ia memiliki keistimewaan. Ia memiliki kelebihan, anak tiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kana wassafan. Hindun bin Abi Hala ini adalah sangat mahir, sangat pandai mendeskripsikan sesuatu, menyifati sesuatu. Ya, karena, ya, kadang ada orang yang dikaruniai dengan, ya, kelebihan yang seperti itu. Ya, kalau diminta untuk menggambarkan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu, maka ia dengan begitu pandai, ya, begitu, ya, cerdas, mampu untuk mengurai dan mendeskripsikan sesuatu tersebut. Ya, minta misalnya dideskripsikan tentang si fulan, ya, maka orang yang memiliki kemampuan untuk, ya, mendeskripsi sesuatu, ia akan bisa menggambarkan bagaimana posturnya, bagaimana rambutnya, bagaimana mukanya, bagaimana jalannya, dan seterusnya. Ya, tapi kadang ada orang yang tidak memiliki kemampuan yang sama. Ya, kalau ditanya tentang si fulan, bagaimana si fulan, ya biasanya ketemu aja langsung misalnya. Ya, biasanya ia sholat di saf yang pertama atau jadi imam di masjid sana, ya, ketemu aja langsung. Dia tidak mampu untuk mendeskripsikan. Ya, ini Hindun bin Abi Hala, anak tiri Rasulullah atau anak sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia punya kelebihan wassafan. Ya, ia punya kelebihan sangat pandai mendeskripsikan sesuatu.
Ya, sangat pandai untuk menggambarkan sesuatu. Maka kelebihan ini yang dimanfaatkan oleh kemenakan beliau, yaitu Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma. Beliau bertanya tentang hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hilyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hilya kalau mau diterjemahkan artinya perhiasan. Ya, tetapi yang dimaksud oleh Al-Hasan itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fisik beliau. Ya, digunakan kata-kata hilya perhiasan ya karena begitu indahnya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimanfaatkan oleh Al-Hasan ibnu Ali untuk bertanya tentang sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hasan, wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an, dan saya sangat ingin agar pamanku itu menggambarkan kepadaku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'allaku bih, supaya saya bisa jadikan sebagai pelajaran. Ya, Al-Hasan ini dalam usia yang masih sangat belia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, sehingga ia tidak bisa merekam dengan ya betul-betul utuh atau mengingat dengan betul-betul ya utuh bagaimana dahulu kakek beliau, bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia minta kepada pamannya ini. Ya, lalu faqal, ya, Hindun bin Abi Hala ini kemudian mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia dan dimuliakan. Ini sifat pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hindun bin Abi Hala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya mulia, ya, fakhama, ya, fakhman, orang yang agung, diagungkan, orang yang mulia, dimuliakan. Ya, ada orang yang mulia tetapi kadang belum tentu dimuliakan oleh orang lain. Atau mungkin ada orang yang dimuliakan oleh orang lain tapi sejatinya ia bukan orang yang mulia. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejatinya memang mulia dan juga dimuliakan oleh orang lain. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badr. Muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya, bersinar. Ya, sebagaimana bersinarnya ya rembulan tatkala bulan purnama. Ya, ini menunjukkan betapa indah dipandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa enaknya ya, kenikmatan orang-orang yang pernah memandang wajah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana bersinarnya rembulan, jelas, ya, indah dipandang. Ya, begitulah gambaran indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini mengungkapkan ya permisalan yang sangat indah tentang ya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atwala minal marbu'. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya tinggi sedikit dari postur pertengahan. Maksudnya tidak betul-betul posturnya itu pertengahan tetapi agak tinggi. Tetapi tingginya tidak berlebih-lebihan. Ya, beliau agak tinggi tetapi tidak sampai jangkung. Ya, bukan juga pendek. Ya, wa aksara minal musyadzab. Beliau juga bukan orang yang jangkung. Agak tinggi tetapi tidak sampai jangkung. Azimal hamah. Ya, beliau ya memiliki ya kepala yang ideal, ya. Azim, ya, kepala yang mulia, besar dan ideal dengan badan beliau yang memang kekar. Rajila sya'ri, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berombak. Ini yang sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambut beliau itu tidak keriting, apalagi keribo. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak lurus. Tetapi rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertengahan sebagaimana fisik atau postur beliau.
tidak jangkung berlebih-lebihan, tidak juga pendek. Maka begitu juga dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lurus, ya, kaku, juga tidak keriting apalagi sampai keribo. Ya, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rajil, berombat, ikal, ya. Inin farakat, ya, aqiqatuhu faraqaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, biasa membelah, ya, rambutnya itu, ya, dengan cara menyisir, ya, istilah orang itu belah dua. Ya, kadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, membuat terurai, ya. Kemudian yujawi wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa waffarahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kadang beliau mengurai, ya, rambutnya sampai kemudian, ya, daun telinga beliau. Azhar laun, warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terang. Artinya beliau orangnya putih. Ya, tetapi bukan, ya, putih yang seperti penyakit. Ya, putih yang kemerah-merahan, putih yang ideal. Azhar laun, ya, warna kulit Rasulullah itu terang. Wasi'al jabin, ya, dahi beliau itu relatif lebar, ya. Kemudian azajja al-hawajib, alis beliau, alis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tebal, ya. Jadi bukan alis Rasulullah itu tipis, apalagi dilukis, ya. Tetapi alisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azajja al-hawajib, alis yang tebal, akan tetapi sawabigha fi ghairi qaran, ya, tetapi tidak sampai bersambung, ya, tidak bersambung, tebal tetapi tidak bersambung, ya. Bainahuma irkun yudirruhu al-ghadab, ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah itu, ya, di antara alis beliau itu, ya, kadang keluar keringat. Ya, ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau marah kalau memang tempatnya untuk marah, ya. Jadi bukan orang yang baik, orang yang tidak tahu marah, atau bukan orang yang baik, orang yang marah-marah terus. Tapi orang yang baik adalah orang yang tahu kapan waktunya untuk marah, kapan waktunya untuk tidak marah. Ada kondisi-kondisi tertentu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, tetapi marahnya beliau biasanya bukan karena masalah pribadinya, bukan karena urusan dunia, tetapi biasanya karena permasalahan kebenaran atau hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Ya, beliau pernah marah kepada sahabatnya yang tersalah, beliau pernah marah kepada keluarganya yang tersilap. Maka begitu juga, ya, kita mengambil teladan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita penting untuk mengambil ukuran, ya, kapan kita pantas untuk marah, kapan sebaiknya kita berlapang dada saja. Ya, karena ada hal-hal yang tertentu yang sebaiknya tidak usah terlalu diperhatikan, ya, tidak usah terlalu diambil hati. Ya, tapi ada hal-hal yang memang kita harus menunjukkan ketegasan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau menyangkut hal-hal, ya, yang sifatnya pelanggaran terhadap agama, ya, terhadap urusan akhirat, maka di situ Rasulullah biasanya tegas kepada keluarganya atau kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini sekaligus mengingatkan kita untuk senantiasa proporsional, ya, pada saat marah, jangan berlebih-lebihan dan harus tepat, ya, kapan dan di situasi apa, ya, kita marah. Ya, marah tidak selamanya tercelah. Ya, ada kondisi di mana kita dituntut untuk marah. Ya, tetapi yang menjadi masalah, ya, kalau setiap saat kita marah ataupun marahnya menjadi tidak proporsional, berlebih-lebihan pada saat marah. Akna al-irnin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki, ya, hidung yang mancung. Ya, sebagaimana orang Arab umumnya, ya, memiliki hidung yang mancung, begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu nur ya'lu, seakan-akan, ya, di atas hidung beliau itu ada cahaya. Ya, saking indahnya hidungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahsabuhu man lam yata'ammalahu asyam.
Ya, orang yang tidak memperhatikan baik-baik ya, akan mengira, tidak memperhatikan baik-baik hidungnya Rasulullah SAW akan mengira hidung beliau itu lurus ya, saking indahnya, saking mancungnya. Ya, kathul lihyah. Ya, beliau memiliki ya, jenggot yang lebat. Ya, ya, sebagaimana biasa orang Arab ya, juga memiliki jenggot yang lebat. Ini juga dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan ini bagian dari tentu saja sunnah dari Rasulullah SAW untuk merawat al-lihyah. Kemudian Sahlu al-khaddain, beliau memiliki pipi yang lembut akan tetapi tidak muncul atau tidak tembem. Ya. Rasulullah SAW pipinya itu lembut dan ya, tidak kelihatan gemuk, ya, proporsional dengan badan beliau. Ya, doliul fam, ya, mulut beliau itu proporsional, ya, relatif cenderung agak besar, lebar, ya, proporsional dengan tubuh beliau. Muflaju al asnan, ya, gigi-gigi Rasulullah SAW itu rapi, ya, tersusun rapi tetapi tidak terlalu rapat. Ya, dan ini keindahan yang ada pada masa itu jamaah sekalian, dan saya kira sampai sekarang, ya, makanya dahulu perempuan-perempuan itu banyak yang sengaja membuat gigi-giginya itu jarang, mufallijat. Ya, dan ini tidak perlu dipaksakan yang seperti itu. Kalau Rasulullah SAW memang terlahir dengan gigi yang rapi tetapi tidak terlalu rapat. Ya. Kemudian dakikul masrubah. Rasulullah SAW ya, memiliki bulu-bulu halus ya, di dada beliau yang bersambung sampai ke pusar. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi sofa'il fiddah. Leher beliau itu begitu indah, ya, seperti gading dan semurni, ya, semurni fiddah, semurni perak. Ini lagi-lagi menggambarkan betapa indahnya fisik Rasulullah SAW, khususnya unuk beliau, khususnya leher Rasulullah SAW. Mu'tadilul khalaq, postur beliau sedang. Ya, sedang artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya, postur yang sedang. Badinun mutamasik, beliau orangnya tegap dan kekar. Ya, ini yang penting, informasi ini yang sangat penting jamaah sekalian. Ya, Rasulullah SAW itu bukan kakek-kakek yang kurus, bungkuk. Ya, rambutnya semua putih, jenggotnya semua putih. Tetapi Rasulullah itu orangnya kekar, tegap, orangnya besar beliau, yang proporsional, dan ubannya itu, kata sahabat, beliau tidak sampai 20 uban. Baik yang ada di rambut maupun yang di jenggot, kalau diakumulasi itu jumlahnya tidak sampai 20. Ya, orang Rasulullah SAW itu orangnya tidak kurus dan juga bukan orang yang gemuk. Tetapi Rasulullah SAW orangnya tegap dan kekar. Ya. Badinun mutamasik. Sawaun al-batn was-sadr. Ini juga yang susah untuk kita tiru, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dada dan perut beliau itu rata. Ya. Ini yang susah, biasanya yang ya, perut itu biasanya lebih maju daripada dada. Ya, apalagi kalau sudah berumur, ya, sudah ada anak, ya, jarang olahraga, ya, jarang gerak, sementara ya makanan terus masuk, ya, kadang tidak terfilter dengan baik, tidak terjaga pola makan, pola istirahat. Ini yang susah. Ya, sementara Rasulullah SAW, ya, kata Hindun bin Abi Hala, kata anak tiri beliau, dada dan perut Rasulullah itu rata. Ya, ini menunjukkan bagaimana luar biasanya fisik beliau, terutama kesehatan Rasulullah SAW. Dan nanti akan kita bahas bagaimana istirahatnya Rasulullah. Rasulullah orang yang tidak suka begadang. Beliau biasanya setelah sholat isya langsung tidur. Ya, nanti terbangun di pertengahan malam, sholat malam. Ya, kemudian sebelum sholat subuh tidur lagi. Lalu kemudian sholat subuh dan beraktivitas. Ya, dengan mobilitas yang sangat tinggi mengurus umat ini. Ya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aridus sadar. Ini ada hubungannya tadi dengan kekar. Dadah beliau itu bidang lebar. Ya, kemudian ba'ida ma bainal mankibain, dokhmul karadis.
ya pundak beliau itu ya berjauhan. Ini dadah beliau itu maksudnya bidang lebar. Ya, dan tulang-tulang beliau, sendi-sendi beliau itu besar. Ya, orangnya memang kekar. Anwarul mutajarrid. Ya, tidak terlalu banyak bulu-bulu di tubuh beliau. Ya, biasanya orang Arab itu memiliki bulu yang banyak di sekujur tubuhnya. Tetapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya di titik-titik tertentu saja ada bulu-bulu yang tumbuh. Seperti tadi jenggot beliau yang lebat. Ya, kemudian di dada beliau ada bulu-bulu halus yang lurus sampai kemudian di pusar beliau. Iya. Mausulun ma baina al-lubba was-surra bi sya'ri yajri kal khat. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya, bulu-bulu halus yang ada pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersambung dari dada beliau sampai kemudian seperti garis, ya, sampai di pusar beliau. Ari as-sadiyain wal batn, tapi di dada beliau itu, ya, di buah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perut beliau itu ari, tidak ada bulu yang tumbuh. Ya. Mimma siwa dzalika asy'aru adh-dhira'aini wal mankibain wa 'ali sadr. Ya, bulu-bulu itu hanya didapati di sekitaran, ya, lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan, ya, dada bagian atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pundaknya. Ya, cuma spot itu, cuma di lokasi itu saja ada bulu-bulu yang tumbuh, jamaah sekalian. Iya. Tawilu az-zandain, siku beliau, ya, siku ke telapak tangan itu panjang. Ya, ini memang proporsional dengan tubuh Rasulullah yang kekar, ya, dan besar. Ya, tapi tentu saja proporsional. Kemudian rahbu roha, ya, dada beliau lapang. Syathnul kaffain wal qadamain, telapak tangan beliau itu besar kuat, begitu juga dengan telapak kakinya. Ya, sailul atrafi au qal sailu atraf. Ya, jari jemari beliau itu panjang. Ya. Khamsanu al akhmasain. Ada khumus, ya, di telapak kaki itu ada titik yang biasanya tidak tersentuh oleh lantai. Ya, kalau kita melangkah itu biasanya ada yang cenderung agak naik, itu biasanya selalu kering. Masihul qadamain, kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulus. Ya, tidak ada pecah-pecahnya. Ya, kalau istilahnya anak muda itu tidak ada bautnya. Nah, itu biasanya kaki itu banyak bekas-bekas luka waktu kecil. Adapun kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulus, ya, bukan karena beliau malas kerja, malas beraktivitas. Beliau sudah mandiri sejak kecil, sudah beraktivitas luar biasa sejak, ya, masih kanak-kanak. Tetapi beginilah bentuk penjagaan Allah kepada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaki beliau mulus. Yambu anhuma alma, yang sampai kalau disiram air itu tidak ada air yang tersisa. Ya, saking mulusnya jamaah sekalian, itu mengalir air itu dengan lancar. Ya, idza zala qala'an, kalau beliau berjalan dengan cepat. Yakhtu takaffian, beliau meletakkan kakinya kalau berjalan itu dengan lembut, tidak disentakkan. Wa yamshi haunan, dan beliau berjalan dengan penuh ketawaduan. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul, seorang pemimpin, guru bagi sahabat-sahabatnya. Tetapi ternyata, ya, kalau beliau berjalan dengan haunan, dengan tawadu, ya, sebagaimana, ya, ciri ibadur rahman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dhari'u al-misya, langkah beliau itu panjang. Ya, langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu panjang. Idza masya ka'annama yanhatu min sabab. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan seperti orang yang berjalan dari tempat yang tinggi. Nah, ini kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa, ya, sifatnya itu ada dua. Orang yang berjalan dari tempat yang tinggi, yang pertama ia menundukkan pandangan. Ya, matanya tidak ke sana kemari. Biasanya orang yang berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu biasanya, ya, menundukkan pandangan. Yang kedua, biasanya orang yang berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, biasanya jalannya itu relatif lebih cepat. Kemudian kata Hindun bin Abi Hala, khafidut tarf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itu Ghaddun basarahu, beliau senantiasa menundukkan pandangan. Ya, dan ini diantara tentu saja perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga pandangan-pandangan kita, ya, terutama aktivitas kita ataupun sekarang pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan media yang kita miliki, maka kita sepantasnya untuk pandai-pandai menjaga pandangan kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khafidu at-tarf, beliau ternyata adalah orang yang senang untuk menundukkan pandangan. Nadharuhu ilal ard atwalu min nadharihi ilas sama. Beliau lebih banyak memandang ke bawah daripada memandang ke atas. Ini bentuk, ya, penjagaan Rasulullah pada dirinya untuk senantiasa menjaga pandangan beliau. Jullu nadharihi al-mulahadhah. Kebanyakan pandangan beliau itu adalah dengan tafakkur, merenungi apa yang beliau lihat itu ditafakuri. Apa yang dilihat senantiasa dihubungkan dengan kehidupan akhirat. Bagaimana keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana fisik kita ini misalnya, ya, kalau kita tadabburi, kita tafakuri, luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, yang sangat terukur dan luar biasa dengan organ-organ yang kita miliki, fungsinya dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan pandangan beliau itu penuh dengan al-mulahadzah, penuh dengan tafakkur. Yasuku ashabahu, beliau, ya, kalau berjalan, ya, yuqaddim ashabahu, beliau, ya, mendahulukan sahabatnya. Yabduru man laqiya bis salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengawali dengan salam. Beliau selalu memulai mengucapkan salam kalau ketemu dengan orang lain. Nah, ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketawaduannya, bahkan beliau yang memulai salam. Ya, padahal pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan bahwa salam itu hendaknya diucapkan oleh as-saghir alal kabir. Ya, orang yang lebih muda kepada orang yang tua, orang yang sedikit kepada yang lebih banyak, dan orang yang berkendara kepada orang yang tidak berkendara. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan langsung kepada sahabat-sahabatnya mulianya memulai salam, mengucapkan salam kepada orang lain. Dan salam ini adalah doa pemirsa sekalian. Doa kita kepada orang yang diucapkan salam, assalamualaikum, ya, keselamatan atas kalian. Maka yang diucapkan salam pun mendoakan balik, waalaikumsalam, ya, dan keselamatan juga atasmu, warahmatullahi wabarakatuh. Juga rahmat Allah dan, ya, berkah dari Allah Subhanahu wa taala atasmu. Ya, ini bukan sekedar ucapan biasa, ya, tetapi mendoakan orang dan menjamin keselamatan orang. Ya, jangan kita mengucapkan salam assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, tetapi di waktu yang sama orang tersebut tidak selamat dari lisan kita, orang tersebut tidak selamat dari gangguan dan tangan kita. Maka di saat kita mengucapkan salam, sebenarnya kita mendoakan keselamatan kepada orang lain, dan sejatinya kita menjamin keselamatan orang tersebut dari gangguan kita. Jangan kita senang mengucapkan salam, tetapi di waktu yang sama kita sering mengganggu orang dengan ucapan kita, dengan lisan kita, atau dengan tangan kita. Kita mengambil teladan dari Rasulullah bagaimana beliau yang selalu memulai salam kepada orang lain. Dan ini diantara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsyus salam, ya, tebarkan salam. Ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keteladanan dari akhlak beliau memulai salam, berjalan dengan tawadu padahal beliau seorang guru, seorang pemimpin. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara fisik, ya, tidak bisa kita ikuti. Ya, setiap kita sudah mendapatkan, ya, porsi fisik dari Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan kita masing-masing. Ada yang diberikan hidung mancung, ada yang tidak terlalu mancung, ada yang tinggi, ada yang tidak terlalu tinggi. Ini, ya, tidak mesti kita paksakan. Tetapi akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketawaduan beliau, menebarkan salam, dan akhlak-akhlak mulia yang lain, inilah yang penting untuk senantiasa kita teladani dalam interaksi kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan minimal dengan banyak-banyak kita mengirimkan sholawat dan salam kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.